Pemirsa, survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan 85,3% pemudik puas dengan penyelenggaraan Operasi Ketupat 2026. Pemudik juga menyatakan operasi kemanusiaan yang digelar Polri sukses memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Survei Indikator Politik Indonesia digelar lewat wawancara tatap muka periode 29 Maret hingga 4 April 2026 dan melibatkan 1.200 responden. Metode survei menggunakan metode multi-stage simple random sampling dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, secara umum sekitar 80,8% masyarakat puas dengan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini. Jika dikerucutkan pada warga yang mudik, 85,3% pemudik menyatakan puas atas pelayanan mudik Lebaran 2026. Dalam survei, indikator juga bertanya kepada responden terkait peran Operasi Ketupat 2026 dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas selama mudik Lebaran tahun ini. Hasil survei menunjukkan ada 79,8% menyatakan Operasi Ketupat 2026 sukses menekan angka kecelakaan selama arus mudik tahun ini dibandingkan periode tahun lalu. Yang warna biru, di kalangan warga secara umum, baik pemudik atau bukan, tingkat kepuasan di tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini mencapai 80,8%. Jadi sangat tinggi ya. Saya sebut sangat tinggi karena kalau dosen nilainya udah A, gitu kan. Karena di atas 80. Nah ini buat warga secara umum. Nah bagaimana dengan warga secara khusus yang melakukan perjalanan mudik? Berapa tingkat kepuasannya? Ternyata lebih tinggi, ya. 85,3% yang warna kuning. Jadi saya gabung mereka yang mengatakan sangat puas dengan cukup puas itu. Mayoritas pemudik juga menyatakan puas dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan, termasuk puas dengan penyediaan posko dari Polri untuk pengamanan. Kebijakan one way dan kontraflow juga dinilai memuaskan, bahkan 83,2% pemudik menyatakan kebijakan ini memperlancar kendaraan. Pemirsa, survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menyatakan ada 85,3% pemudik yang menyatakan puas atas pelayanan pemudik Lebaran 2026. Belum lagi adanya tren perubahan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan massal. Lantas apa saja faktor penunjang tingginya angka kepuasan itu? Bagaimana kepuasan ini bisa dipertahankan ke depan, dan untuk menganalisanya lebih dalam sudah bergabung dari luar studio bersama pengamat transportasi Bapak Darmaning Tias. Selamat sore menuju malam Pak Darmaning Tias. Assalamualaikum. Apa Ya, kabarnya? selamat sore, Sadri. Ya, Ranov di Gimana? studio Pak. Saya langsung saja minta perspektif Anda dengan angka kepuasan tadi. Faktor penunjangnya apa saja? Ya, saya kira kalau saya menilai ya, itu kan dalam hal mudik itu ada dua indikator yang saya lihat. Satu dari soal kelancaran, yang kedua dari aspek keselamatan. Ya. Ya, kelancaran memang dengan adanya one way itu bagi pemudik maupun saat arus balik, tentu itu membuat perjalanan mereka lancar. Oke. Yang kedua dari aspek keselamatan. Saya kira salah satu yang selalu kita harapkan kalau saat mudik begini adalah menurunnya angka laka lantas, baik luka ringan, berat maupun meninggal dunia. Baik. Nah, dua indikator itu sepertinya tercapai pada tahun ini, karena itu wajar apabila masyarakat pemudik itu mengapresiasi dengan memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap kinerja lalu lintas dalam penyelenggaraan angkutan mudik 2026, baik saat arus mudik maupun arus balik. Memang pada arah yang berlawanan, katakanlah saat arus mudik itu yang ke arah Jakarta maupun saat arus balik itu yang
meninggalkan Jakarta itu sedikit terhambat, tetapi arus mudiknya itu berjalan lancar. Nah itu saya kira yang menjadi dasar penilaian bagi warga terhadap kebijakan operasi ketupat selama mudik Lebaran 2026. Iya, melihat puncak arus balik pun kalau kita lihat ke belakang ya waktu arus mudik ya Pak ya, terpecah begitu ya, mereka yang akan mudik tidak di satu tanggal saja, tapi di beberapa tanggal seiring dengan adanya cuti bersama, Pak Darmentias. Iya, tetapi sebetulnya kalau itu malah menurut saya kurang terlalu apa ya, Efektif? masif gitu. Jadi harapan kita sebelumnya kan dengan adanya libur yang panjang dan kebijakan WFA itu diharapkan tidak akan terjadi puncak mudik karena arus mudik maupun arus balik itu akan terdistribusi secara merata. Apalagi ketika pemerintah juga memberikan diskon tarif tol untuk mereka yang akan mudik lebih awal gitu. Tapi ternyata ini juga tidak punya efek besar untuk mendistribusikan arus mudik itu. Arus mudik masih tetap terkonsentrasi pada H-3 sampai H-1. Selain itu sebetulnya ya, bagaimana Pak? Puncak mudiknya di sana gitu. Kalau misalnya arus mudik itu bisa terdistribusi sejak H-7, mungkin malah tidak ada puncak arus mudik. Demikian juga pada saat arus balik. Arus balik itu kan terjadi pada tanggal 24 dan 29 ya. Nah itu kan sebetulnya tidak perlu terjadi seandainya semua memanfaatkan kebijakan WFA itu untuk melakukan mudik maupun arus balik secara merata. Sebetulnya harapan adanya kebijakan WFA kan seperti itu. Baik. Selain indikator yang Anda sebutkan tadi, rekayasa lalu lintas yang mampu mengurai kepadatan saat arus mudik dan juga arus balik, apalagi indikator berikutnya, Pak Darmentias yang Anda lihat di lapangan, apakah digital informasi ini efektif rasanya diterima oleh masyarakat, termasuk posko-posko dari kepolisian yang didirikan di beberapa tempat? Ya, saya kira apresiasi yang tinggi dari masyarakat itu juga tidak lepas dari adanya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam penyelenggaraan mudik Lebaran ini ya. Jadi dalam mudik Lebaran ini kan ada unsur kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, ada BUJT, salah satunya Jasa Marga, ada juga Jasara Harja yang memberikan santunan pada para korban laka dan BMKG dan sebagainya. Nah, mereka ini saya kira melakukan koordinasi dan kolaborasi yang cukup baik, termasuk juga di dalam mengkomunikasikan regulasi-regulasi terkait dengan mudik dan juga tentu ditopang oleh teknologi yang baik gitu ya, terutama dari command centernya Jasa Marga yang bisa melihat seberapa tingkat kepadatan lalu lintas di jalan tol, sehingga dari situ kepolisian itu bisa menentukan kebijakan rekayasanya, apakah akan kontraflow atau one way. Nah, saya kira sinergi atau koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak inilah yang juga mendorong atau mewujudkan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran yang lancar dan selamat gitu. Kalau dari aspek kenyamanan, saya kira dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa bicara kenyamanan karena misalnya saat mau memasuki memasuki rest area misalnya banyak pengguna kendaraan pribadi parkir di bahu jalan. Tentu ini mengurangi kenyamanan, tetapi dalam situasi yang menurut saya
di luar kebiasaan, Ya. ini minus kenyamanan ini bisa dipahami. Iya, apalagi di era disrupsi digital saat ini yang cukup berkembang, kita langsung bisa memantau di aplikasi Travoy milik dari stakeholder dan termasuk dari kepolisian begitu ya Pak, dari TMC, Ya, titik-titik macet mana saja yang terjadi di sekitar tol begitu ya Pak Darmaning Tias. Pak Darmaning Tias, kalau betul. melihat tren perubahan pemudik, apakah nampaknya mereka sudah mulai bergeser dari tadinya naik kendaraan pribadi ke transportasi massal, sehingga ini memudahkan dan juga mendukung kelancaran arus mudik 2026 kemarin? Kalau dilihat data misalnya dari pengguna jalan tol ya, Hmm, tampaknya pengguna kendaraan pribadi malah naik tahun ini ya. ya. Artinya Pak Darmaning Tias masih tersambung? Baik, nampaknya ada gangguan teknis, tapi yang bisa dipastikan tadi bahwasanya ada tren ya dari pemudik yang tetap menggunakan kendaraan pribadi sebagai kendaraan favorit mereka untuk pulang kampung, dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Darmaning Tias tadi bahwa ini tentu mendapatkan sokongan, dukungan dari pihak kepolisian demi kelancaran arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2026. Indikator-indikator yang disebutkan tadi bahwasanya para pemudik sudah paham begitu ya rekayasa lalu lintas yang dijelaskan, disosialisasikan oleh para stakeholder, termasuk dari kepolisian, titik-titik mana saja yang tergambarkan di lapangan sebagai titik macet. Kami kembali tersambung dengan Pak Darmaning Tias, sekaligus closing statement Anda, Pak Darmaning Tias, untuk evaluasi ke depan, apa saja yang patut dipertahankan dengan kepuasan survei ini dari para pemudik. 85% cukup tinggi, cukup baik angkanya nih, Pak Darmaning Tias. Audionya boleh di-unmute sehingga suaranya keluar, Pak Darmaning Tias, izin. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, maaf tadi putus koneksi. Ya, saya kira yang perlu kita apresiasi tahun ini kan tadi dua soal kelancaran dan keselamatan. Ya. Nah, tahun depan saya kira kita bisa mewujudkan yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan jalan arteri ya. Jadi pada saat arus mudik maupun arus balik, saya kira jalan arteri bisa difungsikan untuk pergerakan bagi yang melakukan pergerakan sebaliknya. Artinya misalnya pada saat mudik jalan arteri itu bisa dimanfaatkan bagi mereka yang dari arah timur ke arah Jabodetabek. Demikian juga pada saat arus balik jalan arteri itu bisa dimanfaatkan untuk mereka yang akan melakukan pergerakan dari arah Jabodetabek ke wilayah timur. Baik. Kenapa demikian? Supaya lancar di tol maupun di arteri, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Ini saya kira hal yang perlu diperhatikan sejak sekarang ya, karena kan waktu Lebaran berikutnya itu kan 11 bulan lagi. Ini sudah harus dipersiapkan sejak sekarang agar anggaran untuk perbaikan jalan di arteri itu sudah dialokasikan sekarang, sehingga nanti tahun depan pada saat Lebaran jalan arterinya sudah siap, demikian juga
jalan tolnya. Nah, ini saya kira yang Baik. perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan jangan lupa misalnya Oke. kasus di Jalan Tim, Terima kasih. jalan lintas timur Sumatera Baik. juga perlu mendapat atensi supaya kemacetan yang terjadi kemarin tidak Baik. terjadi lagi di tahun yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Darmaning Tias. Sekali lagi kita apresiasi dari langkah kepolisian dalam penyelenggaraan operasi ketupat 2026. Pemudik juga mengapresiasi operasi kemanusiaan yang digelar Polri, sukses memastikan kelancaran arus mudik maupun arus balik lebaran 2026. Terima kasih Pak Darmaning Tias atas atensinya dan juga dialognya pada sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Oke, terima kasih.